Sekarang kita lanjut untuk PTKP bagi wanita. Jadi bagi wanita kawin, nanti status PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi statusnya seperti TK, tidak kawin. Nah, kecuali jika bisa menunjukkan bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan atau tidak punya penghasilan, maka untuk status PTKP bagi wanita kawin, nanti untuk dirinya sendiri, status kawin, dan ada tanggungan maksimal 3. Nah, tadi ya dengan syarat bisa menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, selanjutnya untuk status tidak kawin, nanti PTKP-nya adalah untuk dirinya sendiri yang sebesar 54 juta dan untuk tanggungan maksimal 3. Jadi bisa statusnya TK1, tidak kawin tapi tanggungannya 1 atau memiliki 1 tanggungan. Selanjutnya sama TK2, statusnya tidak kawin memiliki 2 tanggungan. Dan TK3 tidak kawin memiliki 3 tanggungan. Ya, nanti untuk besaran PTKP-nya sama. Untuk diri sendiri 54 juta, kemudian kalau tanggungan berarti ditambahkan 4.500.000. Gitu. Oke, ini contoh ilustrasi PTKP yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagai contoh ya, Andi adalah karyawan, tidak menikah, maka PTKP yang berlaku adalah TK0. Jadi statusnya Andi adalah tidak kawin, PTKP-nya sebesar 54 juta dalam 1 tahun. Kemudian Andi menikah dan istrinya tidak bekerja, maka status PTKP Andi menjadi K0, kawin dan tidak ada tanggungan. Jadi nanti 54 juta ditambahkan 4.500.000. Oke. Jika Andi mempunyai anak 1, maka yang berlaku PTKP-nya adalah K1. Kawin dengan 1 tanggungan, 54 juta ditambahkan 4.500.000 untuk status kawin dan 4.500.000 untuk tanggungannya 1. Maka PTKP Andi adalah 63 juta rupiah. Oke, kita langsung ke contoh kasus ya. Ini adalah contoh pegawai tetap. Nah, Pak Budi adalah seorang pekerja swasta dengan penghasilan sebesar 300 juta dalam setahun. Oke, saat ini Pak Budi berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Oke. Ini saya ganti ya, jadi 200 juta. Nah, kita hitung gaji Pak Budi dalam 1 tahun sebesar 200 juta. Jika ada tunjangan ataupun ada iuran, silakan dimasukkan. Kalau nggak ada, berarti hanya gaji aja. Penghasilan bruto Pak Budi dalam setahun adalah 200 juta rupiah. Pengurangnya adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu dihitung dari 5% kalikan penghasilan bruto. Maksimal dalam 1 tahun adalah 6 juta rupiah. Oke, kemudian penghasilan neto Pak Budi dalam setahun, penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya jabatan. Jadi penghasilan netonya adalah 194 juta rupiah. Oke, PTKP-nya, tadi Pak Budi statusnya kawin dan belum punya anak, berarti K0. K0 berarti 58.500.000. Dari mana? Dari status WP sendiri sebesar 54 juta ditambah 4.500.000 untuk status kawin. Oke, selanjutnya PKP dalam setahun penghasilan kena pajaknya adalah 135.500.000 diperoleh dari penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP. Nah, tadi ingat ya yang sudah saya jelaskan ya. Kalau untuk karyawan PKP-nya dari mana? Dari penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP. Jadi kalian harus paham dulu tentang PTKP ya. Jadi kalau misalnya statusnya K1, K2, K3 atau TK gitu. Jadi nanti lebih mudah untuk menghitung. Oke, untuk PKP setahun tadi sudah neto dikurangkan PTKP. Hasilnya adalah 135.500.000. Nah, PKP akan digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 terutang. Jadi pajak terutang Pak Budi dalam 1 tahun. Kembali untuk menghitung PPh pasal 21 terutang, kalian harus melihat
tarif pasal 17. Nah, kalau PKP-nya 0 sampai dengan 50 juta, tarifnya berapa? 5%. Berarti kita hitung dulu 50 jutanya. 5% kalikan 50 juta, 2.500.000. Dan tarif lapis kedua, tadi 50 juta sampai dengan 250. Oke, berarti kita ambil sisanya kan, 15% kalikan 85.500.000. Oke, hasilnya 12.825.000. PPh terutang dalam setahun adalah 15.325.000. Jadi, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Budi adalah sebesar 15.325.000. Oke. Mudah ya kalau yang contoh seperti ini ya, kalau nggak ada iuran atau berkaitan sama premi asuransi. Untuk karyawan, sebenarnya kalau sudah bekerja, karyawan tetap kan akan memperoleh bukti potong. Jadi kalau untuk laporan SPT tahunan orang pribadi, tidak perlu menghitung lagi, karena sudah dipotong kan penghasilannya setiap bulan. Jadi tinggal melaporkan. Lain halnya kalau orang tersebut, WP tersebut, memiliki penghasilan lebih dari satu tempat. Misalnya dia bekerjanya di dua tempat atau dua perusahaan. Maka atas penghasilan keduanya harus dihitung kembali. Nanti akan ada kekurangan pajak yang harus dibayarkan oleh WP tersebut.